Masih bersama saya Rahel Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tolak rancangan undang-undang penyiaran, puluhan jurnalis di Mataram geruduk kantor DPRD. Edarkan narkotika, seorang tukang batako di Lombok Timur diringkus polisi. Calon haji tertua berusia 101 tahun asal kota Bima siap berangkat ke Tanah Suci. Badarudin, 36 tahun, seorang pembuat batako, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena mengedarkan narkoba di lingkungan Kebun Talo, Kelurahan Selong. Ia ditangkap di rumahnya saat sedang menunggu pembeli yang ternyata penegak hukum. Polisi menyita paket sabu-sabu seberat 15,7 gram dan timbangan digital sebagai barang bukti. Tersangka merupakan residivis yang tak jera berbisnis narkotika dan meresahkan warga sekitarnya. Kita amankan di wilayah Selong, Lombok Timur. Untuk barang bukti sendiri yang kita amankan ada diduga narkotika jenis sabu dengan berat 15,7 gram berat brutonya. Untuk pelaku sendiri merupakan residivis yang sebelumnya sudah pernah tertangkap dan ini untuk kedua kalinya dia tertangkap kembali di wilayah Lotin. Ini memang jaringan lama namanya? Untuk jaringan karena dia residivis, kami duga merupakan dia sudah lama bermain. Polisi masih mendalami asal-muasal narkotika yang dijual tersangka. Atas ulahnya, Badarudin dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Kejaksaan Negeri Kabupaten Lombok Timur menetapkan 2 tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM di Kecamatan Suela pada tahun 2015 sampai dengan 2018. Tersangka bernama Mar'an sebagai pendamping proyek dan Khairodi sebagai ketua PKK Kecamatan Suela. Penetapan keduanya setelah Kejari melakukan gelar perkara berdasarkan keterangan 20 saksi yang turut terlibat. Kejari menemukan total kerugian negara 500 juta rupiah yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Keduanya telah ditahan di Lapas Perempuan Kelas 2 Mataram sembari mengikuti persidangan. Ada penyimpangan pada saat penyaluran dana bantuan simpan pinjam perempuan. Jadi ada beberapa yang harus dilakukan, nggak dilakukan. Nggak sesuai prosedur. Untuk Kejari, berapa total kerugian? 567 juta. Berkas yang dibuat oleh penyidik, penyidik sedang mendapatkan bukti dokumen bahwa ada perbuatan penyimpangan yang dilakukan sejak 2015 sampai 2018. Tahapannya kan masih di persidangan nanti kan, fakta-fakta nanti kita ungkapkan di persidangan kayak gimana kan. Terus sampai sejauh ini Bang, kalau dari pemeriksaan sebelumnya? Kalau dari saya, klien kami tidak menikmati hasil pekerjaan. Kami secara administrasi ada proses mal sedikit aja, tapi asasnya asas kepercayaan. Tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemuda berinisial ANS 37 tahun asal Pemalang, Jawa Tengah diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena menipu dalam jual beli online. Tersangka dilaporkan korban karena barang yang dijanjikan tidak kunjung datang, padahal ia telah membayar separuh dari harganya. Korban yang percaya dengan tersangka mentransfer uang 51 juta rupiah sebagai dana awal pembelian mesin pembuat pakan ternak. Sisanya kemudian akan dilunasi setelah barang sampai ke rumah korban.
Polisi menyita 1 buah ponsel yang digunakan tersangka bertransaksi sebagai barang bukti. Ditawarkan melalui aplikasi salah satu aplikasi jual beli online. Nah, kemudian dengan membandrol harga yang harga tersebut tidak bisa dijangkau oleh aplikasi tersebut, sehingga tertulis di situ dengan angka 9999. Nah, kemudian terjadilah negosiasi, kemudian deal di harga sekitar 102 dengan ketentuan barang akan sampai 1 bulan setelah DP diberikan atau DP diterima oleh pelaku tersebut. Apa yang dipesan sama korban itu? Mesin buat pakan, Pak, mesin silase. Nah, terus ada dikirim barangnya? Itu kan barangnya kan inden pre-order 1 bulan karena impor langsung dari Cina kan. Sebelumnya udah ada yang order, cuman udah jalan, cuman waktu itu kan modelnya orangnya transfer langsung saya belikan gitu kan, jadi nggak pakai DP. Nah, kalau ini kan modelnya pakai DP 50%, jadi karena waktu itu udah terlanjur orderan saya terima, saya nggak ada uang buat beli ke sana ini, akhirnya ambil jalan pendek buat main slot dulu biar nanti kalau udah ini buat barangnya langsung. Tersangka dijerat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Harga bawang merah di Kabupaten Lombok Tengah kembali naik menjelang Lebaran Idul Adha. Padahal sebelumnya harga sempat turun menjadi Rp35.000 per kilogram usai panen raya. Kini bawang merah dijual di pasar tradisional Rp45.000 per kilogram sejak sepekan lalu. Tingginya permintaan menjelang Lebaran di tengah terbatasnya pasokan dari petani membuat harga bawang merangkak naik. Kalau beli di Barat Air 43, naik 43. 43. Jual di sini berapa? Jadi 44, 45. Naik itu ya? Ya? Naik ya? Naik juga. Kemarin jualan berapa per kilo? Kalau iya sudah berapa hari naik ini? Bukan kemarin ini. Sudah 2, 3, 4 hari dah. Dari harga berapa semula Pak bawang merah? Ya, sebenarnya kita jual 35 gitu. Pedagang memprediksi harga bawang dan bumbu dapur lainnya akan terus naik hingga usai Hari Raya Idul Adha. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.